Barangkali dari tugas yang minggu lalu dikerjakan ada yang mau ditanyakan ya, terutama yang kemarin tidak luring ya. Kalau yang luring sudah banyak yang dibahas di ruangan, baik itu cara menjawab, menggambar, dan seterusnya. Nah, untuk yang WFH mungkin ya kemarinnya yang daring, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mungkin yang kemarin luring ya bisa jadi narasumber ya untuk teman-temannya yang hadir, yang daring. Ya, berhubung yang dibahas di lab kan tentunya mungkin tidak terdengar ya oleh yang di rumah gitu. Oke, sambil menunggu, ini untuk yang pointer to structure ini adalah cikal bakal untuk ini ya, untuk penerapan linguis seperti itu. Ya, kita akan kerjakan step by step. Oke ya, di e-learning saya sudah disediakan 2 latihan yang terkait pointer ya, yaitu untuk praktikum 3 dan praktikum 4 pointer. Untuk praktikum 3 itu untuk kalian pelajari secara mandiri sih ya, tidak perlu dikumpulkan hasil pemahaman, tapi kalaupun mau dikumpulkan ya alhamdulillah ya, kami sangat menerima ya untuk melihat sejauh mana kalian mencoba mempelajari hal tersebut ya, walaupun tidak untuk dinilai seperti itu. Yang di praktikum 3 pointer itu adalah lebih jauh tentang penggunaan tipe data pointer untuk mengakses array ya, untuk mengakses array. Silakan sambil dibuka dulu. Maaf Bu, untuk di learningnya belum ada. Coba di refresh ya, di refresh dulu. Suka telat sih emang. Tapi saya baru buka aksesnya. Baik Bu. Refresh window dulu. Yang praktikum 3 dan praktikum 4 tipe data pointer ya. Tapi yang praktikum 3 itu untuk penggunaan tipe data pointer pada array ya. Yang part 2 ya, minggu lalu sudah ada yang ke array juga. Nah, ini yang lebih detailnya seperti itu. Bukan lebih kompleks ya persoalannya dibanding yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu basic banget. Bu Ade mungkin coba Ibu juga dibuka yang 2022 Bu ya, yang ada tulisan 2022-nya. Praktikum 3 dan penjelasan pengumpulan hasil yang 2022. Iya, tapi kok aneh ya. Bisa dibuka. Praktikum 2, part 3. Praktikum 3 Bu, yang 3. Yang 3, jangan yang 2. Yang 2 udah selesai ya minggu lalu. Praktikum 3 pointer. Praktikum 3 dan penjelasan pengumpulan hasil 2022 ya Bu ya. Ya. Ini apa? Tidak ada ininya Bu, apa ya? Penjelasan dan file yang terlampirnya tuh hanya judul saja. Enggak muncul. Iya. Ini kenapa ya dari minggu kemarin gitu melulu. Saya nggak ngerti deh. Tapi kalau keterangan hidden from student-nya mah no sih. Tapi di saya juga nggak tampil ininya. Padahal nggak di-hide sama saya juga. Apa nih ya settingnya, saya tidak mengerti. Kalau lihat dari settingannya mah ada Bu, filenya terlampilnya ada, tapi pas dilihat ini tidak mode setting nggak ada gitu. Di mode setting gimana Bu? Soalnya ini nggak ada restrict aksesnya ya, jadi nggak ada batasan apapun untuk membuka file ini kecuali yang apa ya? Saya boleh share screen Bu, biar ini. Oke. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ketika diklik, seperti ini saja Bu. Tapi kalau di edit setting. Bisa sebenarnya di edit setting Bu. Ya, soalnya kita pengajar, mestinya mahasiswa yang share ya. Soalnya beda sih di pengajar sama di mahasiswa. Oke.
Oh, yang available 830 itu pengumpulan hasil, bukan open ininya ya? Sebentar ya, coba saya lihat lagi. Kalau mahasiswa kayak gini, Bu. Itu allow submission-nya yang 830 tuh. Allow submission-nya, bukan allow untuk ngelihat programnya ya, gitu. Kalau tampilan student kayak gini, tapi kalau ke teacher, dia bisa melihat ini. Nah, terlihat apa file yang terlampir dan ininya gitu. Atau harus buat yang baru mungkin ya? Ini baru ya? Bikin baru ya, ini bikin baru, Bu. Coba kalau di mahasiswa kayak gimana coba tampilannya? Kalau Kenapa di ini filenya mahasiswa. nggak tampil? Padahal kan nggak di setting apa-apa sama saya, itu cuma submission-nya aja ya. Kalau submission tuh nggak masalah ya, nggak masalah dengan yang ditampilkan harusnya. Kalau ke student, kalau student hanya ininya aja, Bu. Ya, kalau di mahasiswa hanya ini saja kah yang terlihat? Iya, Bu. Coba Ibu di refresh, Bu, description-nya muncul nggak? Di refresh dulu Windows-nya. Saya coba log out dulu aja ya. Ibu kliknya di yang pinggir coba, Bu. Jangan di Yang ini, Bu. Tadi yang jangan di tulisannya, ngekliknya di gambar tugasnya. Di bars. Yang kiri paling kiri, Bu, yang tuh gambar ya di ikonnya coba. Kayak gini, Bu. Betul juga ya. Oke deh, saya kirim via email lagi aja ya. Nggak ngerti ya, dari minggu kemarin ya gini terus ya, nggak ngerti saya. Nanti lapor ke Pak Sefli ini supaya dicek. Ya, silakan sambil menunggu filenya saya kirim, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari latihan yang minggu lalu. Oh ya, ada PR juga ya di minggu lalu yang dari luring ya untuk malok. Untuk malok, barangkali ada yang bisa share sekarang, jadi nilai kembaliannya apa? Untuk menunjukkan bahwa alokasinya berhasil atau tidak. Aku kelihatan banget tidak pakai baju ini. Lihat. Hai, Pak. Oke.
Ya, silakan dicek di email sudah masuk atau belum. Sudah ada Ibu? Sudah. Ya, baiknya seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang praktikum 3 itu adalah ini ya, pembelajaran mengenai penggunaan tipe data pointer untuk mengakses array ya, seperti itu. Ya, di minggu lalu juga sudah ada untuk contoh programnya gitu ya. Kalau di teori sih kan ini kayak di minggu lalu ada ini ya, bagaimana kita mengolah nilai atau data yang tersimpan di suatu area di memori gitu ya. Kemudian berdasarkan tipe datanya gitu ya, dari data yang ditunjuk oleh si pointer tersebut ya ke alamat di memori yang berisi nilai dari suatu data, kemudian bisa dilakukan operasi ya sesuai dengan tipe datanya. Misalnya kalau yang bilangan pakai integer ya contohnya, itu bisa dijumlahkan gitu ya. Untuk yang karakter itu juga bisa dilakukan pembacaan ya, pembacaan dari setiap karakter yang tersimpan di dalam suatu area di memori gitu ya. Kemudian untuk melakukan copying-nya ya, copying atau memindahkan ya nilai dari suatu penampung data yang bertipe karakter ke penampung yang lain, dan kemudian menggunakan pointer ya untuk melakukan itu juga sudah ada programnya di minggu lalu. Dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Barangkali ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Ya, tapi kalau kemarin ya saya perhatikan ya dari yang atau kuliah di jurusan ya langsung kemarin nampaknya sudah cukup terpahami semua ya. Tinggal ini aja ya, harus sering dibaca ulang gitu ya, karena tata cara codingnya itu nanti akan banyak dipakai ya untuk penggunaan tipe data ini ke selanjutnya ya, ke program-program selanjutnya. Jadi kalau ada yang lupa bagaimana mengakses suatu string gitu ya, bagaimana suatu pointer bisa menunjuk ke pointer lain yang sedang menunjuk ke suatu area di memori yang sudah berisi nilai, itu harus seperti apa. Karena untuk nanti ke depannya yang kemarin pointer 9 ya, kemarin yang file pointer 9 itu nanti banyak digunakan ya yang model penunjukan seperti itu tuh untuk suku data tree gitu ya. Suku data tree, jadi intinya ada suatu variable pointer yang tugasnya tuh jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan dari suatu node istilahnya ya, atau suatu area di memori yang berisi suatu nilai itu ke yang lain gitu. Jadi dia tuh akan digunakan seperti itu, dan nanti nilainya akan dipakai ya oleh pointer lain gitu ya, yang memang sudah dialokasikan untuk memegang suatu posisi ya, suatu posisi rangkaian data gitu ya. Misalnya kemarin kalau di teori itu kan sudah masuk ke pembelajaran tentang linked list ya, untuk pointer to structure-nya ya, di mana nanti si data itu akan disimpan dalam suatu struktur dan dia mungkin berkaitan ya, gitu ya, berkaitan dengan data lain yang sejenis gitu ya. Jadi kalau pointer itu ketika dirangkaikan dia harus dipastikan menunjuk ke data yang sejenis. Nah, kalau kemarin sih ya yang di kampus sudah saya berikan penjelasan bahwa nanti untuk penyimpanan data di
memorinya atau di addressing memorinya itu bisa berurutan, bisa juga tidak, karena kita kan nggak bisa ngelihat ya. Itu sangat tergantung bagaimana sistem komputer kita menggunakan seluruh area yang ada di memori gitu. Karena kan yang kita kerjakan dalam suatu sistem komputer itu nggak hanya coding aja, bisa juga sambil ngetik di Word dokumen, bisa sambil dengerin lagu gitu atau sambil pun ya. Artinya dalam satu waktu itu ada banyak program aplikasi yang dijalankan gitu. Nah, setiap menjalankan suatu program aplikasi, si member itu akan mengalokasikan sejumlah area di dirinya ya untuk bisa mengingat ya, tanda petik ya, mengingat semua task ya atau job yang diantrikan istilahnya ya ke memori ya untuk bisa dijalankan secara simultan. Nah, untuk penempatannya ya itu ya Anda bisa bayangkan suatu matrik gitu ya, ada kotak-kotaknya, ada sel-selnya, atau suatu ini ya kayak urutan apa ya batu-bata gitu ya, sehingga nah itu tuh bisa apa ya penempatannya itu bisa berurutan bisa tidak ya, karena misalnya ya ketika ada suatu job yang diantrikan, ini memakan ukuran area di memori yang cukup besar, sementara kalau dialokasikan di apa ya suatu area yang sekarang di sebelah area yang sekarang sudah ditempati oleh program lain itu nggak cukup, maka dia akan mencari area lainnya luasannya itu bisa sesuai dengan ukuran si job atau task yang akan diantrikan ke memori, kayak begitu ya, sehingga penempatannya itu bisa jadi tidak berurutannya kalau secara alamat ya, secara alamat gitu. Sehingga nanti perlu suatu kita memanfaatkan sesuatu penunjuk istilahnya ya yang bisa mengarahkan ya untuk satu data itu nextnya ada di mana gitu ya di memori seperti itu, sehingga kita perlu istilahnya tadi yang pointer yang seperti itu jalan-jalan gitu ya, sekarang di sini berikut itu di mana seperti itu. Dan juga perlu ada pointer yang sifatnya itu megang kepala ya, ada yang megang not terakhir ya istilahnya seperti itu yang sifatnya tetap gitu. Jadi nanti bakal sering tuh ya kita menggunakan model yang pointer nunjuk ke pointer lagi gitu, kira-kira begitu. Oke ya, silakan ini dipelajari dulu untuk yang race. Sekali lagi ini untuk tambahan pengetahuan ya, oh ternyata bisa seperti ini ya penggunaan pointer untuk digunakan dalam mengakses suatu array. Sekali lagi tidak untuk dikumpulkan, tapi saya harapannya sih ya kalian bukan berarti kalau nggak disuruh ngumpulin jadi nggak ngerjain gitu ya. Ya, jadi tetap dipelajari supaya menambah pengetahuan ya. Untuk yang mempelajari array ini saya berikan waktu maksimum 1 jam ya, maksimum 1 jam, dan berikutnya kalian harus masuk ke yang pointer to structure gitu. Oke ya, kemudian di minggu lalu kepada yang di lab dari kami menyampaikan bahwa untuk pertama untuk penggunaan malloc ya kemarin ya, malloc itu adalah suatu upaya dari sistem komputer untuk mengalokasikan ya sejumlah area di memori yang akan ditujukan untuk menyimpan suatu nilai dari data. Nah, karena spek komputer sekarang sudah sangat tinggi, seringkali operasi malloc itu ketika dijalankan berhasil jadinya karena masih leluasa lah ya tempat penyimpanan di memorinya tuh gitu. Padahal sesungguhnya malloc ya tadi sebagai suatu upaya tadi ya, kalau di definisinya kan upaya untuk mengalokasikan sejumlah area di memori. Namanya upaya itu kan bisa berhasil, bisa gagal gitu ya. Nah, minggu lalu yang di belakang sudah saya berikan PR ya, cari tahu malloc itu nilai kembaliannya apa gitu ya, berupa apa dan nilai seperti apa yang menunjukkan bahwa alokasinya berhasil dan mana yang tidak berhasil. Sehingga untuk selanjutnya, setiap kali fungsi malloc digunakan, ada baiknya kalian melakukan validasi ya, apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ya lakukan proses berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil, maka prosesnya harus di stop ya. Jadi dia jangan biarkan komputer itu ngehang sendiri gitu ya. Baik nanti programnya untuk dialokasikan di desktop, web based maupun di mobile ya. Jadi jangan biarkan dia ngehang sendiri gara-gara kita tidak ngecek ya apakah ketika suatu job tadi istilahnya atau task ya diantrikan ya ke memori gitu ya untuk ngapling gitu ya dia berhasil atau tidaknya gitu ya.
Ya intinya tadi ya karena banyak yang bisa dilakukan dalam sistem komputer itu, maka harus aware kita ya bahwa memori itu tidak hanya digunakan untuk yang program saat ini sedang tayang di mata kita gitu, tapi yang di belakang layar itu banyak seperti saya nih ya, saya contohkan, saya buka banyak gitu ya. Itu semua ini akan diantrikan gitu ya di memori itu ya untuk bisa mengetahui oh sekarang tuh sistem komputer lagi dipakai untuk apa gitu ya. Dan ketika di close gitu ya, nah itu pastikan area yang di memori yang tadinya digunakan untuk mengcoupling tadi ya, mengcoupling suatu job itu sudah dibebaskan gitu. Supaya bisa digunakan untuk mengantrikan job atau task yang lain ya dari suatu sistem komputer gitu ya. Karena itu ya berikutnya tadi ya selain mengecek ketika kita mengalokasikan itu berhasil apa enggak gitu ya, berikutnya setelah berhasil dan sudah digunakan, jangan lupa dibebaskan kembali gitu ya si area di memorinya itu supaya bisa dipakai oleh program yang lain gitu. Ya, jangan biarkan tiba-tiba ngehang atau not enough gitu ya, memorinya udah nggak cukup gitu ya, dan seterusnya. Nah ini salah satunya di sini ada ya untuk melakukan dealokasi seperti ini. Ya, nanti silakan mencari tahu lagi untuk yang lain ya bagaimana untuk mendealog itu ya atau membebaskan ya memori yang sebelumnya digunakan untuk pemrosesan tertentu ya dari yang kita lakukan. Ya, kenapa lebih khusus dibahas ketika menggunakan pointer gitu ya? Ya karena dia sifatnya tuh ya tadi ya untuk menunjukkan ya, jadi udah kayak megang ya, megang suatu wilayah gitu ya, seperti itu. Ya kalau kita nggak dialog dia gitu ya, sebetulnya di memori itu masih ada ya kayak semacam historinya gitu ya, semacam historinya di mana. Jadi atau kalau istilah lain mah kayak nyampah gitu ya di memori itu, sehingga walaupun sudah tidak digunakan gitu ya, masih ada gitu ya sejumlah area memori yang sifatnya itu untuk nyimpen sampah tadi ya, dalam tanda petik gitu ya, sehingga ada baiknya itu kemudian dialog ya. Ya, karena dia kan seolah dia mengingat ya, mengingat oh ini ada address yang perlu saya pegang gitu ya. Tiba-tiba yang nyuruh saya yaitu si program tuh pergi gitu ya. Nah kan dia mah jadi diam aja gitu ya. Logikanya kira-kira seperti itu gitu ya. Sehingga ada baiknya dialog. Jadi kalau dalam suatu sistem pemrosesan sendiri ya mungkin itu juga tergantung si bahasa pemrogramannya. Mungkin ada yang apa ya secara otomatis memutus gitu ya pada saat programnya di close ya, tapi itu pada umumnya defaultnya untuk variabel ya, variabel yang sifatnya global yang emang nggak dikaitkan gitu ya, nggak diikat gitu ya dengan suatu area di memori sebagai penunjuk, yang itu beda dengan pointer tuh kayak ngikat gitu ya, sehingga setelah digunakan yakinkan dia sudah dialog. Intinya kalaupun pada saat kita meng-close program ya, program apapun ya, nggak hanya C ya, bisa Word apapun ya, ketika kita pakai lagi komputer kita masih jalan, itu bukan berarti ini ya, bukan berarti yang sebelumnya tuh udah clear gitu ya. Ya bisa kerasa lah ya makin lama kita menggunakan perangkat gadget kita gitu kan ya, bukannya makin cepat kan ya performanya, kecepatan apanya semuanya tuh akan makin lambat gitu ya. Itu dipengaruhi oleh apa ya, itu memorinya udah penuh gitu ya, yang kita sering keluarkan istilah gitu ya, memorinya udah penuh gitu ya. Penuhnya karena apa ya, itu karena banyak job sebelumnya yang diantrikan sudah dipakai walaupun udah keluar gitu ya, tapi dia masih kerimain gitu ya, masih keriman di memori gitu ya, sehingga ada baiknya biasakan di dialog walaupun kita diberikan misalnya kesempatan untuk menggunakan sistem komputer ya, maupun dalam bentuk apapun gitu ya, itu dengan spek memori yang cukup tinggi. Ya intinya biasakan ngebuang sampah ya, baik yang ada di diri kita maupun yang ada di alat yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga untuk pengaksesan ya, untuk mendefinisikan suatu variable array ternyata juga bisa memanfaatkan pointer ini ya. Ini khusus di C ya, berapa kali dia saya pernah sampaikan di pemrograman C itu. Ya sebenarnya array itu kan kalau secara konsep programming gitu ya, itu adalah suatu wadah yang sifatnya tuh ukurannya tuh tetap gitu ya.
ukuran tetap, sehingga sering dianalogikan sebagai suatu laci atau apapun gitu ya, yang memang sebetulnya tuh tetap yang namanya laci itu kan nggak bisa dilebarin, nggak bisa dikecilin gitu ya, segitu aja gitu tuh. Tapi ternyata secara pemrogramannya itu bisa disiasati gitu ya, sehingga ukuran array ini menjadi dinamis ya. Jadi bisa diperlebar, bisa perkecil gitu ya, atau misalnya untuk penentuan ukurannya itu tidak didefinisikan. Kalau di atas itu kan biasanya misalnya integer x kurung siku 10 ya, artinya kita memesan suatu array ya untuk bisa dialokasikan di memori dengan jumlah elemennya adalah 10 gitu ya. Ya, tapi di sini itu bisa si 10-nya itu tidak semacam ditetapkan di awal gitu ya, sehingga ukuran array-nya itu bisa lebih dinamis. Tanda petik itu sesuai dengan kebutuhan si user gitu ya, ketika kan menggunakan sebuah array. Ya, contohnya adalah yang ini ya, sehingga disebutnya di sini array dinamis ya, sehingga ukurannya itu ditentukan dari keyboard, bukan ditetapkan ketika mendeklarasikan ya, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Itu silakan dipelajari dari contoh program ini. Ya, nah, di sini sudah ada ini ya, sebetulnya pengecekan ya, apakah suatu malloc itu berhasil apa tidak, gitu ya, dan juga penanganannya seperti apa. Untuk array yang datanya berisi nilai integer, berikutnya adalah array of string. Ini jadi minggu lalu juga ada satu program yang ditujukan untuk mengakses tipe ini ya, array of karakter, atau kita mau mendefinisikan sebuah string ya dengan array of karakter maupun dengan char bintang ya di minggu lalu. Kemudian kalau ini ukuran array-nya ditentukan. Ya, di minggu lalu yang di kampus juga sudah menaikkan bagaimana kalau malloc itu ukurannya tidak sesuai atau kita tidak istilahnya masrahin ke sistem komputer untuk mengalokasikan ya sesuai tipe datanya, tapi bisa juga di set ya. Hanya ketika di set kita juga nggak bisa sembarangan, kita harus paham dulu ya karakter itu menempati berapa byte ya di memorinya, integer berapa byte dan seterusnya. Sehingga ketika malloc dengan ukuran yang didefinisikan gitu ya, perhatikan harus habis dibagi gitu ya, dengan misalnya kalau karakter itu 1 byte gitu ya, jadi jangan pesan yang nggak pas kalau dibagi dengan 1 byte untuk satu karakter. Demikian juga untuk integer, kalau integer kan kelipatan 4 gitu ya, kelipatan 4. Ada 2 cara untuk mendefinisikan array of string, nanti silahkan dipelajari. Kemudian bagaimana kalau suatu array itu ada di dalam suatu structure ya, atau di dalam suatu komposit ya. Jadi suatu struktur komposit kan salah satu subarnya bisa bertipe array gitu ya. Di sini ada contohnya. Kemudian bagaimana si array-nya didefinisikan dengan menggunakan pointer ya. Ini mengerjakannya berurutan ya. Ini pertama si array-nya dulu, bagaimana kalau didefinisikan dengan memanfaatkan tipe pointer supaya ukurannya bisa sesuai dengan yang kita definisikan saat mengentry ya. Jadi di entry dari keyboard ya, ukurannya tuh nggak didefinisikan di awal ketika dikasih variabel. Berikutnya bagaimana hasil pendefinisian tersebut menjadi sebagai salah satu bagian dari suatu komposit ya, jadi supar gitu. Di sini ada contohnya. Kemudian juga berikutnya ini untuk penggunaan modular programming-nya dengan memanfaatkan tipe atau jenis variabel array, di mana array-nya itu didefinisikan secara dinamis. Passing parameternya jadi harus seperti apa. Kalau di yang program yang sebelumnya sudah dibuat kan sudah paham ya bagaimana mempassing suatu array yang didefinisikan dengan cara biasa ya, artinya ukurannya itu statik gitu ya. Nah, ini kalau misalnya array-nya didefinisikan secara dinamis, passing parameternya jadi seperti apa ya, ini bisa diperhatikan dari program PTR18 ini. Nah, ini yang 19 masih sama dengan 12, kalian diminta ya, jadi tujuan programnya sama, cuman ada beberapa perbedaan ya dalam codingannya.
Jadi kalian harus cari perbedaannya apa dari sisi coding ya untuk program PT 18 dan 19. Kira-kira demikian ya nih untuk yang array, silahkan dipelajari. Dan ini kalau sekarang daring ya mungkin mau nggak mau harus sendiri, tapi kalau misalnya kalian mau diskusi sama teman boleh, tapi dibatasi ya hanya berdua aja supaya kalau bertiga itu terlalu banyak kepala nanti jadi sendiri. Jadi untuk diskusi ini silahkan boleh sendiri atau berdua. Untuk pelaksanaan silahkan diatur sendiri gitu. Nah, kemudian untuk yang praktikum 4 ini sudah memasuki penggunaan variable pointer ke structure tadi atau untuk menunjuk ke suatu tipe komposit. Nah, untuk baik yang sebetulnya untuk baik untuk digunakan ke variable tunggal maupun yang ini ya, yang non primitif ya seperti array, structure gitu ya, bisa seterusnya itu kalau sudah pakai pointer ada baiknya supaya kalian paham nih sekarang si pointernya lagi di mana gitu ya, lagi menuju kemana, sambil digambar ya teman-teman. Gambarnya di kertas aja gitu ya, di kertas silakan dioret-oret gitu ya. Tak lupa gitu ya kalau misalnya si pointernya tuh udah pindah ya, tadinya nunjuk ke area A sekarang ke area B. Ya, jangan lupa ketika pindah posisi sebelumnya kalian silang gitu ya, kalian silang, jangan dihapus ya supaya kelihatan oh pergerakannya tuh dari mana ke mananya gitu ya, disilang aja. Kalau itu untuk menggambarkan di kertas ada baiknya kalian pakai pensil atau pulpen yang warna-warni ya teman-teman, supaya bisa eye catching gitu ya, tadinya di mana berikutnya di mana gitu ya, disilang dan seterusnya. Nggak masalah, nggak rapi, asal ini aja ya, ketika ditelusuri itu bisa dibaca oleh siapapun gitu ya. Terus ngegambarnya jangan terlalu kecil-kecil juga gitu ya, sememadai mungkin supaya bisa mudah dibaca ya. Untuk menunjukkan sekarang ada di mana gitu ya si pointernya dari semua penggunaan ya, nggak masalah ya gambarnya masih acak-acakan. Nanti kalau udah tahu oh ini tuh urutannya begini gitu ya, ya silakan dirapikannya supaya lebih mudah untuk ditelusuri. Itu tidak masalah. Yang penting intinya harus digambar ya di atas kertas ya. Ya kalau mau pakai aplikasi tertentu silakan, tapi kalau pakai aplikasi mungkin gambarnya agak lama ya, lebih cepat di kertas. Jadi di kertas saja dulu. Nanti kalau ada waktu yang sudah luang, kalian coba pindahkan ya. Terserah pakai apa, pokoknya gambarnya bisa lebih rapi. Dibaca ulang oleh kalian sendiri yang membuat itu mudah, apalagi untuk orang lain ya. Jadi harus diniatkan begitu ya. Bagaimana nih caranya supaya mudah dibaca ulang gitu ya berikutnya, dan ketika di-share ke orang lain gitu ya, baik ke dosen gitu ya maupun ke teman satu kelompok, itu semuanya bisa memahami ya dari yang kita maksud gitu ya untuk menjelaskan suatu proses. Ya, jadi kalau secara algoritma ini juga sudah dijelaskan di teori ya. Jadi sekarang bagaimana kemudian codingnya gitu ya. Jadi silakan dijalankan dan juga harus step by step ya teman-teman. Dan ini perhatikannya kalau ada clause seperti ini. Untuk menggunakan suatu pointer yang ditujukan untuk menunjuk ke suatu tipe komposit, itu ada beberapa cara yang bisa digunakan. Nah di program PT20 ini diberikan penjelasan ya untuk hal tersebut. Nah untuk selanjutnya ya, di program-program selanjutnya silahkan kalian gunakan salah satu cara aja ya. Jadi jangan di satu program itu pakai dua cara ya teman-teman ya. Silahkan pakai salah satu cara aja. Kalian lebih suka pakai yang cara satu ini misalnya, atau yang cara dua ini. Silahkan pilih salah satu. Ya, coba dipahami dulu ini ya sambil digambar. Ini kalau di algoritma ini panahnya yang pakai tanda ke atas ya, tanda panah ke atas ya, jadi pakai ada garis kasih topi seperti itu ya. Kalau di algoritma, ya, kalau di program khususnya di C ini seperti ini caranya. Jadi ini P2 pointer X ya, jadi pointer P2 yang menunjuk ke subvar X ya dari suatu komposit. Seperti itu ya. Jadi yang bawah ini berarti pointer P2 yang menunjuk ke subvar Y ya dari suatu komposit yang didefinisikan. Ya.
Nah, kalau cara 2 dia tetap pakai titik seperti ini, teman-teman ya. Tapi di pointernya ditambahin tanda bintang di sebelum nama variabel pointernya seperti ini. Nah, ini ya, besar. Cara 2 seperti ini. Yang cara 1 ini mirip dengan yang di algoritma ya, dengan sintaksi algoritma, hanya panahnya ya bukan ke atas tapi ke samping seperti ini ya, dan pakai tanda minus dan lebih besar dari ya. Jadi ini bukan simbol yang panah seperti ini di Word, enggak ya, kalau di program itu pakai tanda minus, kemudian diikuti tanda lebih besar dari. Cara 2, silakan nanti ditulis di catatan masing-masing ya untuk selanjutnya. Nanti kalau sudah masuk ke pembuatan program yang jauh lebih kompleks, gunakan salah satu cara saja ya di dalam satu program, jangan lebih dari satu. Tuh, untuk yang basicnya nih ya, PT20. Nah, untuk yang PT21 ini sudah penggunaan pointer to structure-nya sudah ditujukan untuk linked list ya, single linked list ini ya. Nanti sambil dituliskan ini basic. Kemudian karena sudah dikenakannya ada linked list dan sirkuler dan non sirkuler, ini untuk yang sirkuler. Yang non sirkuler, jadi nggak ada penunjukan dari node terakhir ke node pertama. Ini juga harus dikerjakan step by step. Nah, kemudian di program PT21 juga kalian dikenalkan bagaimana berikutnya misalnya. Jadi kalau yang program PT21 ini untuk menggunakan untuk menggunakan variabel yang menuju ke subvarsi sebuah structure itu menggunakan algoritma yang seperti ini. Jadi stylenya pakai yang seperti ini. Namun kemudian diperingkas lagi gimana supaya, kalau ini kan berarti berapa kali ngetik nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali ngetik. Nah gimana supaya lebih praktis. Nah di PT21 dikenalkan cara menuliskan supaya praktis, yaitu dengan seperti ini. Nah, jadi ini adalah nama subvarnya gitu ya, yang ini adalah nama pointernya. Jadi itu penulisan seperti ini itu artinya sama dengan ini gitu ya. Sehingga di berikutnya tinggal digunakan seperti ini. Nah ya, tinggal digunakan seperti ini. Dimana ini tuh sama aja dengan ini info diisi dengan nilai 10, itu sama dengan ini. Ya, kalau yang bawah itu berarti sama dengan P pointer next diisi dengan nil. Ya, di sini juga diperkenalkan penggunaan istilah si nil. Nil itu sebetulnya kalau defaultnya di C-nya itu adalah 0 ya. Ya. Jadi kalaupun mau langsung pakai 0 silahkan ya. Ini definisi di coding dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Ya, kemudian karena di algoritma kita terbiasa pakai istilah nil, ya silahkan ya kita define nil itu sebagai nil itu adalah nolnya ya, nolnya di C. Sehingga untuk berikutnya secara pemrograman kita gunakan istilahnya yang nil. Tapi kalau kalian nggak mau, saya mau pakai nol aja, ya udah di atas nggak usah ada define, di sini langsung diisi dengan nol ya. Nah, ini tuh boleh langsung seperti ini ya. Next. Okay. Nol, begini ya boleh ini. Atau kalau kalian nggak mau ribet tadi pakai yang define langsung gini aja. P pointer next diisi nol. Bisa semua. Ini secara pemrogramannya ya, secara pemrogramannya begitu. Ya, dan seterusnya, sehingga ini nanti akan membentuk suatu rangkaian. Nah, tugas kalian nanti
menggambarkan di kertas ya, menggambarkan di kertas, mulai dari sini ya. Jadi mulai dari ketika ada suatu variable pointer ya dipesan gitu ya, ini tuh bentuknya seperti apa, silakan gambarkan. Kalau di default di penggambaran sebagaimana yang dijelaskan dari modul SDA teori, itu menggunakan simbol kotak ya, simbol kotak. Kemudian di dalam kotaknya diberi garis-garis sejumlah sufar ya yang didefinisikan terhadap variabel yang ditunjuk oleh si pointer ya, variabelnya bertipe structure seperti ini ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, oh ada info sama next, berarti sufar di dalam kotak itu ada dua, yaitu untuk info dan next. Ya. Intinya kalau penggambaran sih ngikutin yang sudah diarahkan di pertemuan teori ya. Oke, baik ya. Kira-kira untuk 3 jam pertama kita akan melakukan latihan-latihan ini ya supaya paham. Untuk selanjutnya kalau nanti akan ada beberapa dari mahasiswa yang akan ditunjuk ya untuk menjelaskan ke depan. Ini tuh hasil penggambarannya seperti apa. Dan juga hasil akhirnya ya ketika ini dijalankan itu jadinya seperti apa. Nanti kalau udah berhasil coba tambah ya berikutnya. Tambahkan suatu node istilahnya dari ini kan nanti akan membentuk 3 rangkaian node ya yang disambungkan oleh pointer. Nah, kemudian setelah rangkaiannya terbentuk coba ditambah ya. Jadi ditambahkan pakai beberapa statement ya atau baris perintah program untuk menambahkan sebuah node ya, menambahkannya di ini kan ini tuh kalau kalian nanti jalankan ya di sini tuh ada yang nambahnya di awal, ada yang di akhir link list gitu ya, dan yang belum ada tuh di antara 2 node gitu. Jadi nanti ada 3 node yang terangkai di sini, kemudian coba tambahkan beberapa baris ya, beberapa baris program tentunya ya, untuk menginsert suatu node di antara 2 node yang sudah terbentuk gitu ya, dan sudah terangkai. Kemudian coba dijalankan ya di atas kertas, di tracing. Kalau sudah oke, tambahkan untuk menghapus seperti itu ya step by step-nya. Sehingga kalian bisa memahami sepenuhnya ya nanti secara step by step-nya gitu ya untuk menambahkan suatu node ke dalam suatu rangkaian link list. Nambahnya bisa di awal link list, bisa di akhir gitu, bisa di antara 2 node. Kalau udah insert sudah clear, maju ke proses menghapus ya. Sama ya untuk menghapus juga coba awali dengan menghapus suatu node yang posisinya di awal gitu ya, di awal rangkaian. Bagaimana kalau menghapus di akhir rangkaian, kemudian bagaimana kalau posisinya dia di antara 2 buah node gitu. Nah, kalau secara basicnya ini sudah kepegang, berikutnya kalian lanjut ke pembuatan ADT-nya ya, buat modul-modulnya. Sudah ditugaskan ya di teori, sudah diberikan hanya tinggal kalian ngisi. Nah, untuk mengisi masing-masing modulnya coba ya dikerjakan dulu nanti program ini ya, walaupun ini belum modular, yang penting secara basic prosesnya kalian udah pegang gitu ya, udah paham baik secara algoritmanya, kemudian codingnya seperti apa, dan juga paham perilaku proses yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian di program ini belum ada tadi ya, selain menambahkan node di antara 2 buah node yang sudah terbentuk dan juga untuk menghapus, di sini juga belum ada operasi ya untuk membebaskan tadi ya, untuk membebaskan variable pointer yang sudah kita gunakan ya sebelum programnya ditutup gitu ya. Sehingga nanti silakan dilengkapi ya untuk mendialokasi variable pointer yang sudah digunakan. Kira-kira demikian, mungkin dari Bu Ade ada tambahan, Ibu? Tidak ada, Bu. Apa yang sudah dikatakan ini, oke ya. Dari teman-teman mahasiswa barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan. Silakan mau bertanya tentang terkait dua latihan ini maupun dari yang lalu juga silakan. Mangga Hilman. Ya, izin bertanya Ibu, untuk tugas yang ini berarti Bu,
ketika waktu pengerjaan boleh dulu keluar dari Meet, Bu. Nanti join lagi. Boleh. Silahkan. Join laginya pukul berapa, Bu? Seperlunya aja, barangkali ada yang mau ditanyakan misalnya atau sudah selesai mengerjakan, kayak jadi seolah-olah kita lagi di ruangan aja, Hilman. Ya, misalnya menyelesaikan satu latihan gitu ya, barangkali ada yang mau dikonfirmasi seperti ini enggak gitu ya, silakan gitu, langsung join kembali. Gitu Baik, Bu. aja. Terima kasih, Bu. Yang pasti itu untuk yang array, yang praktikum 3, seperti saya sebutkan tadi, ini saya tidak batasi ya untuk pengumpulan hasil pemahamannya, itu silakan aja, tapi ya seperti biasa jangan jadi ditunda gitu ya. Ya kalau yang praktikum 4 itu nanti ada sesi di mana dari kami akan mengevaluasi sejauh mana kalian memahami itu sehingga harus ada yang presentasi nanti ya. Baik, Bu. Jadi untuk pengumpulannya sih dibuka oleh saya. Tapi targetnya sih 3 jam ya Bu, adik ya, gitu bisa menyelesaikan ini semua. Ya. Oh, sudah tampil tuh. Ya udah bisa ini ya, sudah bisa mulai di-submit kalau yang sudah selesai ya. Sekali lagi tadi gambarnya di kertas ya, lalu di capture ya. Kalau merasa saya lebih mudah pakai aplikasi, silakan juga. Yang penting nanti di dokumentasi hasil pemahamannya itu disampaikan. Ya, kalau yang sudah paham dan siap untuk mengerjakan latihannya, boleh meninggalkan Google Meet. Untuk saya dan Bu Ade akan tetap stay, ya silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung masuk kembali ke Meet ini ya.